Malam itu, Nala senang bukan main. Saat ia tahu ternyata ia lolos audisi online, salah satu ajang pencarian bakat menyanyi. Tapi, Nala berusaha untuk memelankan suaranya agar tidak terdengar oleh orang rumah yang sedang berkumpul di lantai bawah, persis di bawah kamarnya. Tak lama kemudian, ia pun langsung bergegas untuk memberitahu hasil audisi tersebut sambil menunjukkan email yang ada di tabletnya. Di bawah, Bunda dan Mila yang sudah mendengar kabar menggembirakan dari Nala pun ikut senang. Namun, kali ini ekspresi Nala jauh lebih lepas ketimbang saat pertama mendapatkan email tersebut. Tapi, ayahnya masih belum bereaksi apa-apa sambil masih memegang tablet Nala. Dia memasang muka serius sambil membaca dengan rinci email tersebut. Senyum Nala yang tadinya merekah karena melihat respon Bunda dan Mila perlahan menghilang karena masih menunggu respon dari ayahnya. Setelah menghela napas panjang, ayahnya pun mulai menatap Nala. Nala sudah tahu dari respon ayahnya itu, pasti ayahnya tidak suka. Begini Nala, kenapa kamu gak bilang dulu kalau ikut audisi ini? Kamu itu kan sekarang udah kelas 3. Sebentar lagi harus ujian masuk universitas. Terus cita-cita kamu itu kan mau kuliah di luar negeri. Persiapannya pasti harus lebih banyak lagi Nala. Dan bukan dengan ikut audisi ini. Nala yang mendengar perkataan ayahnya itu hanya bisa tertunduk diam. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena ayahnya bukan tipe orang yang bisa dibujuk atau mudah berubah pikiran. Kali ini ayah belum bisa izinin kamu. Lebih baik sekarang kamu fokus belajar untuk persiapan ujian nanti, kata ayahnya sambil beranjak dari sofa meninggalkan mereka bertiga. Setelah ayahnya selesai berbicara, Bunda langsung sigap memeluk Nala yang hampir tumpah air matanya. Tak ketinggalan, Mila, adiknya Nala yang masih berumur 9 tahun, ikut menenangkan kakaknya. Malam itu, Nala merasakan betapa cepatnya malam berubah. Nala yang sudah lelah langsung menjatuhkan dirinya ke kasur. Setelah menutup laptop yang sudah 2 jam lebih ia gunakan. Gimana ya caranya biar bisa beres pas deadline? Ucap Nala sambil mengingat tugas kimia yang diberikan gurunya tadi lewat Zoom. Tak lama kemudian, smartphone-nya pun berdering. Oh, Sena. Akhirnya nelpon juga loh. Udah balik nih. Ada apa? Tanya Nala dengan bersemangat karena Sena sahabatnya itu baru saja selesai liburan di Bali selama seminggu. Iya nih, baru bisa nelpon. Kemarin sih baliknya. Nay, betul lu udah kerjain tugas kimia yang tadi belum? Balas Sena dengan menggunakan panggilan akrabnya ke Nala. Gila aja udah ngerjain, baru juga nutup laptop. Bagus kalau gitu. Lu kangen gua nggak? Kalau mau ayo ketemu sambil ngerjain tugas tadi. Gue juga boleh oleh loh. Cieng kemarin baru pulang liburan, langsung ngajak nugas aja. Boleh deh, tapi Elang tentuin tempatnya ya. Di Dago aja yang dekat. Oke, aku berangkat ya. Balas Sena. Nala langsung bergegas membereskan kamar dan menyiapkan tasnya. Mengingat jarak rumah Sena dengan Nala hanya beda 4 blok. Ia pun memasukkan laptopnya yang masih hangat ke dalam tas dan tabletnya untuk membaca e-book. Oke, segini aja cukup. Tas udah, terus... Oh iya, ganti baju. Hampir saja Nala berangkat menggunakan kemeja seragam dan celana piyama yang ia gunakan saat Zoom kelas tadi. Nala pun langsung mengambil kardigan baby blue dan celana panjang abu-abu untuk dipadukan dengan kaos putih comme des garçons yang sudah ia kenakan. Nala memang sedikit berbeda dari teman-teman perempuannya. Salah satu yang mudah diingat dari Nala adalah dia gak terlalu lama saat memilih pakaian dari lemari, bahkan untuk pergi keluar sekalipun. Dan dia masih tetap terlihat OOTD. Untuk masalah dandan, kalian bisa tanyakan pada bedak dan lip balm andalan Nala. Setelah selesai, ia pun langsung turun ke bawah dan pamit kepada ibunya yang sedang main Genshin Impact di ruang tengah. Bun, Nala izin keluar dulu ya. Mau kerjain tugas sama Sena di daerah Dago, kata Nala. Loh, Sena udah pulang dari Bali? Tanya Bunda sambil masih fokus ke layar smartphone-nya. Udah kok Bun, kemarin katanya. Terus siang ini langsung ngajak nugas bareng.
Bunda jangan kelamaan main gamenya ya, nanti perih matanya loh, balas Nala. Iya, kamu juga pulang jam berapa nanti, jangan kesorean. Papamu kan malam ini pulang ke rumah. Nala hanya bisa terdiam, mengingat ayahnya akan pulang malam ini setelah seminggu dinas di luar kota. Kejadian seminggu yang lalu membuat dia enggan untuk mengobrol lagi dengan ayahnya. Segala aja gak boleh, jadi mending gak usah ngomong aja sekalian. Kira-kira begitu yang dikatakan Nala ketika curhat ke bundanya saat itu. Bundanya hanya berharap Nala bisa memahami maksud ayahnya kenapa ia melarang Nala. Tapi lain lagi dengan Mila. Ia menggambar ucapan selamat datang dengan gambar mereka berempat sambil bergandengan tangan, yang sudah ia tempel di pintu kulkas bersampingan dengan daftar belanjanya Bunda. Ya udah Bun, Nala mau berangkat dulu ya. Assalamualaikum, ucap Nala sambil menutup pintu rumah. Di depan gerbang sudah ada Sena yang menaiki Vespa Sprint warna abu dan strip orange favoritnya. Sena memang jarang sekali chat Nala jika sudah berada di depan rumah, karena setiap kali sampai, Nala tak lama kemudian sudah keluar dari rumah. Makin gelap aja nih abis berjemur seminggu, kata Nala sambil tersenyum. Eksotis tahu ini tuh bukan gelap, balas Sena. BTW lu mandi dulu gak tadi? Tanya Nala yang melihat Sena hanya memakai coach jaket dan celana pendek warna kaki. Dan Sena hanya bisa tersenyum. Nala sudah hafal senyuman Sena selalu berarti tidak. Ya udah ayo buruan naik, kata Sena. Setengah perjalanan menuju kafe, mereka berbincang-bincang tentang hari-hari mereka selama seminggu. Maklum saja, dua sahabat ini tidak saling berkabar karena Sena mau sibuk liburan dulu katanya. Sebenarnya dari tadi Sena merasa nada bicara Nala nggak seperti biasanya, dan dia dengan GR-nya menyangka kalau itu karena Sena sulit dihubungi selama seminggu kemarin. Sorry ya sekali lagi, kemarin gue susah dihubungi, kata Sena. Iya gak apa-apa kok santai, kenapa jadi gini sih? Yang penting mah oleh-olehnya ada, jawab Nala. Oh iya, bukannya papa lu balik juga ya hari ini? Habis dinas dibalik kan? Tanya Sena. Lah, kok lu tahu? Kan Anda cerita Nala pas papa lu berangkat, kata Sena. Oh iya ya, baru ingat. Sena secara tidak langsung berhasil membuat Nala mengingat kembali ayahnya yang pulang hari ini. Hingga Vespanya berhenti di tempat tujuan, tidak ada percakapan lagi antara mereka berdua. Sena dari tadi juga terlalu fokus ke jalan yang macet dan berusaha menyelip di antara motor. Sampai berada di parkiran, Sena pun tersadar kalau Nala dari tadi juga diam, tidak berbicara apapun. Nay, bengong aja, kata Sena sambil membuka helmnya. Sen, kira-kira kita bakal beres jam berapa ya ngerjainnya? Tanya Nala sambil berharap ada alasan tidak ikut menyambut ayahnya nanti malam. Kalau lihat dari tugas Kim yang beranak itu kayaknya maghrib atau isya baru beres deh, jawab Sena sambil melihat jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Kenapa emang Nay? Gak bisa malam-malam ya? Bisa kok, sampai malam juga. Biasanya kan beres jam segitu kalau nugas di luar, jawab Nala sambil menggaruk hidungnya. Setelah sampai di dalam kafe, mereka langsung mencari tempat yang ada stop kontak dan agak jauh dari pintu masuk, agar tidak terlalu terganggu dengan lalu lalang pengunjung. Akhirnya sampai juga. Lo mau pesan apa, Nay? Oke bentar, sini aku lihat dulu menunya. Di kafe ini aku gak terlalu hafal. Sebenarnya bagi Nala makanan apapun tidak jadi masalah, asalkan tempat dan suasananya nyaman. Ia bisa menyantap makanan apa saja. Jadi Nala lebih cepat menentukan pilihan makanan ketimbang Sena. Gue udah nih. Lo mau pesan apa? Ucap Nala. Bentar dong, masih milih. Pasti ujung-ujungnya juga nasi goreng lagi. Makanan buat orang-orang yang bingung kalau mau pesan apa. Nah itu masalahnya, di sini nasi gorengnya ada macem-macem. Nah gue lagi milih, kata Sena. Mending pesan spaghetti woku deh. Gue kemarin nyobain enak sih. Kayaknya gue tetap milih nasi goreng aja deh, Nay. Oke deh kalau gitu, kata Nala. Nala menghela napas panjang dan mengambil HP-nya. Sambil mengulur waktu, Sena pun mencoba mencari topik pembahasan agar Nala tidak bosan. Lu di motor tadi kenapa, Nay? Tiba-tiba jadi diem gitu gak ngomong apa-apa.
Biasanya kalau lu diam gitu, kalau nggak ngantuk ya lagi ada masalah. Nala yang sedang bercermin lewat kamera selfie pun meletakkan HP-nya kembali. Gua cuman ngelamun aja kok tadi. Sebenarnya masalah gue nggak cuman tugas kimia ini sih, Sen. Cuman belum bisa gue ceritain, tapi gue pasti cerita ke lu. Dan tadi di jalan lagi mikir-mikir aja sih sendiri. Jadi diem. Jawab Nala. Oh gitu. Kalau udah lebih nyaman tinggal cerita aja ya. Kalau gak bisa kasih solusi, seenggaknya gue bisa jadi pendengar yang baik buat lo. Daripada disimpan sendiri kan. Iya, gue percaya kok sama lu, Sen. Jawab Nala sambil tersenyum kecil dan mengepalkan tangannya ke Sena untuk fist bump. Nah gitu dong. Ya udah, gue udah beres nih milihnya. Gue panggil pelayannya ya. Mas, mau nulis pesanan, kata Sena kepada pelayan yang mengantarkan pesanan ke meja di depannya. Pelayannya langsung menghampiri Sena dan mengeluarkan not kecil di saku kemejanya. Iya mas, apa saja pesanannya biar saya catat. Lu pesan apa, Nay? Kata Sena. Oke bentar. Cheese taco, terus beef sausage, sama minumannya air mineral, kata Nala sambil buka kembali menu yang tadi. Oke, saya pesan green tea latte, garlic parmesan wings, sama spaghetti wok ya mas, kata Sena. Loh, nasi gorengnya gak jadi, Sen? Enggak, gue cuma mau cobain saran lo aja, kata Sena. Nala yang mendengar kata-kata Sena tadi spontan menunduk dan menahan senyumannya. Kadang hal kecil yang dilakukan Sena membuat Nala merasa sangat dihargai. Tapi agar tidak terlihat salah tingkah, Nala pun langsung mencari topik pembicaraan yang baru. Tugas lagi, kata Nala. Oh iya ya, kita kesini kan mau nugas. Apa kita gak usah kerjain aja ya tugasnya? Goda Sena. Sembarangan kalau ngomong, kata Nala. Tapi serius sih, lu ngerasa capek gak, Nay? Gue juga udah mulai penat kayak gini terus. Kayak mendingan ke sekolah aja, kayak biasa, meski harus mandi pagi, kata Sena. Ya kan, siapa yang tahu keadaannya bakal kayak gini, Sen. Terus gini, Nay. Bahkan sekarang gue lebih prefer les gitar klasik loh, ketimbang nugas atau ikut kelas online. Karena menurut gue les gitar juga kan bagus gitu buat gue kalau dijalanin. Terus gue juga lebih suka les gitar, kata Sena. Lo bener sih, Sen. Tapi gini loh. Kan kita udah kelas 3 nih, terus waktunya juga kan kurang pas kalau bukan buat belajar gitu. Banyak ujian sekolah, terus ada ujian masuk universitas. Kayaknya keputusan lu kurang tepat sih, kurang pas aja. Mending fokus persiapan dulu aja sekarang buat masuk universitas, kata Nala. Nala tertegun mendengar kata-kata yang dia ucapkan sendiri. Persis seperti apa yang dikatakan ayahnya saat tidak mengizinkan Nala melanjutkan audisi. Seolah-olah ia mengutip langsung perkataan ayahnya saat itu. Bedanya kali ini dia tahu maksud ucapannya adalah untuk kebaikan Sena, agar mereka juga bisa masuk universitas idaman mereka. Hal sederhana yang baru dipahami Nala dengan ego seorang anak remaja. Halo Nala, Sena kepada Nala, kata Sena sambil melambaikan tangannya di depan Nala. Iya ya, kata Nala. Kali ini Nala sudah bisa berhenti menarik benang kusut yang seminggu ini mengganggu hati dan pikirannya. Sekarang, Nala perlu bantuan Sena untuk menguraikan kembali benang kusut tersebut. Sen, gue mau cerita. Akhirnya, Nala menceritakan obrolan dengan ayahnya seminggu yang lalu. Saat seseorang sudah mengeluarkan keluh kesah di hatinya, setengah dari masalah tersebut selesai. Dan seperti yang dijanjikan Sena, ia berhasil menjadi pendengar yang baik. Tatapannya tidak terlepas dari Nala hingga akhir cerita. Dan ia tidak memotong ceritanya, bahkan saat Sena baru tahu ternyata Nala lolos audisi. Gue bangga banget sama lo, Nay. Senang sama pemikiran lo. Udah bisa pecahin masalahnya sendiri. Udah lebih dewasa ya sekarang. Padahal baru aja gue tinggal seminggu. Oke, kalau gitu kita harus beresin semua ini sebelum maghrib.
terus gue anterin lu pulang, kata Sena sambil menepuk lengan Nala. Nala yang masih berkaca-kaca pun mengangguk perlahan.